Ini adalah Isuzu Panther Diesel tipe LM Smart tahun 2006. Mobil ini merupakan mobil keluarga dari Isuzu yang menjadi pesaing utama Toyota Kijang di zamannya. Dan saat ini sudah di stop produksi karena tidak ada model barunya. Panther ini merupakan generasi kedua dan edisi facelift sejak tahun 2004 dan tipe ini merupakan salah satu tipe terendah. Lampunya kristal multi-reflektor, mobil ini sangat sederhana dan tidak ada fitur atau kecanggihan teknologi seperti mobil sekarang. Velg aslinya kaleng yang sudah diganti, bannya menggunakan profil 205/70 R15. Sudah ada footstep, desainnya juga sangat familiar karena mobil ini sangat pasaran bahkan hingga saat ini. Interiornya berwarna hitam, door trim tipe ini masih papan dan tanpa power window. Dashboardnya sangat sederhana dan tidak berubah hingga keluaran akhir. Joknya standar manual tanpa pengatur ketinggian, tidak ada safety sama sekali di mobil ini kecuali seat belt. Transmisinya juga hanya ada manual, transmisi otomatis menjadi tipe langka karena hanya ada di tipe atas. Meter cluster tanpa tachometer di tipe ini, namun odometer sudah digital. Electric mirror sudah ada, setir hanya 2 palang, head unit Kenwood single din dengan kaset. AC yang sederhana namun fungsional, format dashboardnya seperti mobil 2000-an awal yang memang terkesan jadul. Aslinya ia tanpa konsol tengah, konsol box di sini hanya tambahan. Tidak ada fitur lain lagi, semuanya serba standar dan mengejar fungsi, yang nyaris seperti mobil niaga. Di atasnya ada tipe LV, LS, LS Turbo, Touring, dan Grand Touring. Mobil ini hingga akhir kemunculannya pun masih berbentuk sama, hanya ada beberapa facelift saja. Di belakang ia terasa lega dan akomodatif, joknya lebar, ruang kaki terasa luas, dan ruang kepala juga luas. Tipe ini tanpa armrest tengah, enaknya Panther ini memiliki lantai yang rata, sehingga leluasa sekali untuk mengangkut 3 penumpang di jok ini. Tampilan dashboard dari belakang sangat seadanya. Untungnya mobil ini masih menawarkan jok yang empuk dan luas. Ada AC belakang khas Panther yang posisinya di antara baris kedua dan ketiga. Dibanding Kijang kapsul pun mobil ini tetap terasa basic, apalagi Innova. Jok baris ketiga sudah menghadap ke depan di tipe ini, sementara tipe LM biasa masih face to face. Mobil ini memang sangat diminati di masanya, dari generasi pertama selalu menjadi pesaing berat Kijang hingga generasi kedua. Namun semenjak Kijang berganti generasi ke Innova, mobil ini mulai meredup karena mobil ini tidak ada perubahan berarti. Masih diminati di pasaran bekas, namun penjualannya semakin tergerus. Pintu belakang model menyamping, bagasinya cukupan, tidak selega Innova, namun jok bisa dilipat ke depan untuk memperluas bagasi, walau tanpa split folding. Mobil ini akan sangat cocok sebagai people carrier yang bandel dan fungsional. Format leather frame dan penggerak belakang juga memungkinkannya untuk melewati berbagai kondisi jalanan. Masuk ke gigi 1 dan lepas sedikit kopling, mobil ini sudah menggelinding. Khasnya mobil diesel, ia terasa kuat torsinya di bawah untuk mendorong mobil ini. Tidak perlu banyak input gas untuk menggerakkannya. Dan bahkan mobil ini bisa start dari gigi 2. Mobil ini terasa mudah dikendarai, setirnya enteng karena sudah power steering dan visibilitasnya lega ke berbagai arah. Hanya karena usia dan karakter mesin dieselnya, ia terasa bergetar. Suara mesinnya juga masuk. Untuk peredaman lain tergolong standar. Posisi duduknya tinggi dan empuk, namun joknya cenderung flat sehingga minim support. Cukup nyaman untuk berkendara lama, namun memang tidak cocok jika Anda mencari posisi berkendara yang sporty.
Mesin mobil ini diesel 2500cc yang masih sangat konvensional, dan di tipe ini belum menggunakan turbo seperti tipe atasnya. Mesin ini jauh dari kata refine seperti diesel modern saat ini. Ia sangat bergetar dan berisik, asapnya juga banyak. Tenaganya juga biasa, torsinya kuat di bawah sehingga menanjak terasa enteng. Namun selebihnya tergolong pelan dan napasnya pendek. Kelebihan mobil ini ada pada kehandalannya karena mesin ini terkenal badak dan tidak butuh banyak perawatan. Jika Anda mencari mesin diesel yang lebih modern, Innova Diesel tahun yang sama sudah jauh lebih baik. Transmisi mobil ini manual 5-speed yang mudah digunakan. Koplingnya enteng dan mesin tidak mudah stalling atau mati sehingga cocok untuk pengendara pemula. Koplingnya juga enteng yang tidak terlalu melelahkan. Walau tuas transmisinya masih sangat basic dan perpindahannya cukup jauh. Napas mesinnya yang pendek membuat mobil ini sering berada di RPM tinggi hingga mesinnya meraung yang masuk ke dalam kabin suaranya. Dan kita perlu segera mengganti giginya. Di putaran bawah rasio giginya pendek dan memang kita menjadi sering memindahkan giginya. Namun sebenarnya ia bisa start dari gigi 2 jika Anda malas terlalu sering memindahkan giginya. Kenyamanan mobil ini cukup baik, suspensinya sangat empuk dan mengayun, ditambah juga dengan jok yang empuk hingga baris ketiga. Ride quality mobil ini menurut saya unik, karena saya sebagai penumpang mobil ini akan sangat mudah mengantuk di dalamnya. Bukan karena mobil ini sangat kedap, halus, dan refine bantingannya, namun karena rasa homey dan bantingan suspensinya yang mengayun. Rasanya seperti terombang-ambing dengan tenang dan diiringi dengan suara mesin diesel yang konstan dan berisik, namun justru menghilangkan suara-suara lain dari luar kendaraan. Dan juga AC Panther yang terkenal dingin membuat kabinnya terasa nyaman. Handling mobil ini tidak enak karena suspensinya yang empuk tadi, ia terasa limbung. Body roll sudah terasa dari kecepatan rendah ketika berbelok. Setirnya ringan yang tanpa feel dan putarannya banyak, sehingga ketika berbelok pun perlu banyak putaran setir. Feel-nya tidak terlalu akurat dan tidak responsif juga, yang sebenarnya sangat wajar untuk mobil leather frame konvensional seperti ini. Intinya mobil ini tidak untuk mengejar rasa berkendara yang fun, tapi lebih ke fungsional dan keawetannya saja. Overall, Panther merupakan mobil yang legend di Indonesia. Dari awal kemunculannya yang banyak diminati hingga akhirnya disuntik mati. Mobil ini nyaman dan bandel, termasuk cukup hemat mesinnya, dan walau teknologinya sangat jadul, justru menjadikannya sangat tahan banting. Rasa homey di kabinnya juga unik dan membuat ketenangan dan rasa nyaman di dalamnya. Tak heran, ia masih banyak yang suka, masih banyak yang setia untuk menggunakan mobil ini hingga sekarang, dan membuat harga pasaran bekasnya menjadi sangat tinggi, terutama mengingat tahun yang sudah tua dan fiturnya yang sangat basic.